Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Mila Rahmawati dengan NIM 666225019. Saya berasal dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan saya berasal dari kelas I. Di sini saya akan menjelaskan materi seputar Mary Wollstonecraft dan perannya dalam dunia politik. So, let's go! Sebelum kita mulai, teman-teman udah tahu belum tokoh ini namanya siapa dan memiliki peran apa saja dalam dunia politik? Daripada penasaran, yuk kita bahas. Jadi, ini adalah Mary Wollstonecraft. Ia merupakan tokoh penulis politik berpengaruh asal Inggris yang dikenal sebagai pemikir radikal feminisme modern pertama pada abad ke-18. Lahir di London pada 27 April 1759. Ia hidup di tengah pemerintahan serta keluarga yang saling bertentangan. Ayahnya dikenal sebagai seorang despotis, sementara ibunya menderita penyakit fatal. Keadaan inilah yang membuatnya bangkit berjuang secara mandiri untuk bertahan hidup tanpa bergantung terhadap sosok laki-laki. Hingga ia berambisi bahwa pendidikan memiliki peran mendasar dalam mengubah nasib perempuan dan dapat membuka peluang sosial yang lebih luas. Ia memiliki kemampuan secara otodidak di bidang filsafat, pendidikan, serta isu-isu sosial. Karena itulah Mary Wollstonecraft dan kedua adiknya mendirikan sebuah sekolah bagi para perempuan sebagai bentuk nyata memperjuangkan hak kesetaraan, di mana pada masa itu ide-ide tentang hak asasi manusia mulai berkembang, namun sayang masih didominasi oleh sistem patriarki. Tindakan Mary ini pun mengancam tatanan sosial yang berlaku, sebab dianggap sebagai bentuk pemberontakan. Akhirnya sekolah itu pun ditutup. Pengalaman hidup Mary Wollstonecraft mengungkapkan ketidakadilan yang terjadi pada sistem tatanan kehidupan abad ke-18. Terutama banyak terjadi tindakan menyimpang seperti perempuan yang selalu dipandang rendah, pendidikan untuk perempuan sengaja dibuat bodoh dan sembrono, dan perempuan dipandang hanya sebagai objek pemikat bagi pria. Kondisi ini membuat para perempuan diarahkan hanya untuk mencari cinta di hidupnya. Padahal seharusnya mereka bisa menumbuhkan sebuah ambisi dan menuntut hak-hak penghormatan. Inilah yang memotivasi dirinya untuk menjadi tokoh pemikir radikal feminisme pada masanya. Ia mengkritik tentang pendidikan yang diabaikan sesama makhluk, terutama keadilan untuk perempuan dan hak-hak perempuan yang seringkali terabaikan. Melalui karya berjudul A Vindication of the Rights of Women 1792, Mary Wollstonecraft mengungkapkan argumen bahwa perempuan memiliki akal budi, hak-hak pendidikan yang sama, dan menolak perempuan hanya menjadi objek pengurus rumah tangga atau objek pemikat. Buku ini dianggap sebagai fondasi utama dalam gerakan feminisme modern. Dalam perjalanan karyanya, Mary menikah dengan seorang filsuf dan novelis bernama William Godwin. Tak lama mereka dikaruniai buah hati. Namun, Mary Wollstonecraft menghembuskan nafas terakhir pada 1797 saat demam nifas 10 hari setelah melahirkan putrinya, dengan meninggalkan beberapa karya yang belum selesai dan belum melihat dampaknya secara penuh. Namun, karyanya ini mempengaruhi gerakan hak suara perempuan di abad ke-19. Selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang konsep utama teori dari A Vindication of the Rights of Women. Nah, kira-kira A Vindication of the Rights of Women ini ngebahas apa aja dan apa saja dampak yang diberikan? Mari kita simak. A Vindication of the Rights of Women merupakan fondasi utama dalam gerakan sejarah feminisme abad ke-18, tercipta dari pemikiran Mary Wollstonecraft. Meskipun tidak mempunyai latar belakang pendidikan formal yang sistematis, tetapi ia mampu memanfaatkan segala kecerdasannya untuk terus menyuarakan ketidakadilan yang dipertahankan oleh tatanan sosial saat itu. Melalui berbagai karya tulisnya, ia menyampaikan kritik, suara, serta saran.
Gaya penulisannya dikenal jujur dan tidak terpaku pada penggunaan diksi yang indah, menunjukkan komitmennya dalam menyampaikan apa realitas sungguhan yang terjadi pada masa itu. Karya fenomenal ini menjadi dasar penting dalam gerakan penyampaian hak-hak perempuan. Dalam karyanya tersebut, Mary Wollstonecraft mengkritik struktur sosial perempuan yang ditempatkan sebagai makhluk subkoordinat dan dibatasi dari segi pendidikan atau partisipasi nyata dalam lingkungan sosial abad ke-18. Mary Wollstonecraft berpendapat bahwa secara hukum alam yang diyakini saat itu, perempuan sejatinya diposisikan sebagai makhluk inferior dari pria. Dibuktikan dalam buku-buku mengenai pendidikan saat itu yang dinilai sangat memandang rendah perempuan untuk bisa bersekolah. Perempuan saat itu seolah hanya dianggap sebagai objek yang lemah dan tidak berdaya. Sistem pendidikan pada masa itu menurut Mary Wollstonecraft hanya memandang kalangan terhormat, sehingga perempuan pada masa itu sangat terbatas untuk bisa memperoleh pendidikan. Ia juga mengungkapkan bahwa para bangsawan saat itu berperan penting dalam membentuk pola pikir perempuan menjadi tidak berkembang, karena tidak adanya keterbukaan ruang bagi mereka untuk mengangkat derajatnya. Mary Wollstonecraft juga mengatakan bahwa pada masanya masyarakat memiliki cara pandang yang salah mengenai kehormatan, yaitu menganggap bentuk pernikahan merupakan langkah awal untuk dapat mengangkat derajat perempuan. Faktanya, pandangan ini justru sangat merugikan perempuan karena hanya dipandang sebagai objektivitas seksual untuk melahirkan anak. Sementara itu, pria memiliki kebebasan penuh dalam hidupnya untuk mendapatkan pencapaiannya. Dalam karyanya ini, Mary Wollstonecraft menegaskan bahwa jalan keluar dari keterpurukan ini sejatinya berasal dari akses pendidikan dan hak yang sama dalam sebuah hukum. Selanjutnya, kita akan menghubungkan teori Mary Wollstonecraft ini dengan beberapa artikel. Salah satunya artikel yang berjudul Hukum Kritis dan Feminisme, Analisis Gender dalam Struktur Hukum dari Perspektif Teori Mary Wollstonecraft. So, kita simak. Artikel ini menjelaskan bahwa ketidakadilan gender merupakan masalah yang bisa muncul di berbagai bidang kehidupan, salah satunya dalam sistem hukum. Pada saat itu, masyarakat abad ke-18 hingga 19 cenderung menganut kebudayaan patriarki yang memandang perempuan sebagai objektivitas yang lemah. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur hukum berpotensi mempertahankan pandangan bahwa perempuan memang makhluk subkoordinat, baik dalam struktur ekonomi, sosial, dan politik, di mana hukum pada masa itu terkadang menempatkan pria dalam posisi mendominasi, sedangkan perempuan hal yang opsional. Padahal jenis kelamin bukan merupakan nilai ukur dalam moralitas seseorang, karena dalam hakikatnya perempuan dan pria memiliki hak yang sama, namun dapat dibedakan melalui peran dan tugas. Situasi inilah yang membuktikan bahwa gerakan feminisme muncul karena adanya kesenjangan sosial yang bertumpu pada gender. Artikel ini menjelaskan perlunya perlindungan hukum yang spesifik untuk memberikan perlindungan khusus bagi yang rentan terhadap diskriminasi gender, yaitu perempuan. Dalam artikel ini juga menjelaskan kaitannya dengan feminisme liberal, yang meyakini bahwa upaya dalam memperbaiki permasalahan ini selain menggunakan politik, perubahan hukum juga berperan penting bagaimana masyarakat dalam memandang hak-hak kehidupan yang sah secara hukum dan agama. Maka dalam hal ini perubahan hukum harus disertai transformasi yang sejalan dengan nilai-nilai moralitas. Dalam penerapannya, hukum merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari nilai yang dianut masyarakat dan lingkungan. Jika masyarakat berada di dalam lingkungan patriarkal, hukum yang dihasilkan pun cenderung mengikuti nilai maskulitas yang ada di dalamnya. Hal ini tentu sangat berpotensi untuk menimbulkan sikap diskriminasi terhadap perempuan.
Dalam mengatasi hal ini, teori hukum feminis legal theory muncul sebagai upaya pencegahan aturan hukum yang disusun berdasarkan pengalaman perspektif laki-laki. Tetapi realitas yang ada menunjukkan bahwa hukum terkadang terbentuk oleh dominasi kelompok untuk menjadi alat dalam mempertahankan kendali mereka. Pemikiran ini sejalan melalui tulisan Mary Wollstonecraft yaitu A Vindication of the Rights of Women, di mana sistem hukum dan sosial pada masa itu menempatkan wanita sebagai subkoordinat, layaknya slave submission, kondisi di mana perempuan layaknya budak yang harus tunduk di bawah dominasi pria. Fokus utama kritik Mary Wollstonecraft dalam karyanya adalah mengenai sistem hukum patriarkal, bahwa hukum dan norma sosial seringkali didasarkan pada perspektif pria. Ia juga berpendapat jika perempuan tidak memiliki hak pendidikan dan kebebasan, mereka akan tetap hidup di bawah sistem patriarki yang didukung oleh hukum yang cacat. Hal ini sejalan dengan pemikiran Mary Wollstonecraft yang menganggap bahwa pendidikan merupakan faktor utama untuk menciptakan individu yang rasional dan mandiri. Pemikirannya ini menunjukkan keterkaitannya dengan feminisme liberal, di mana perlunya pemberlakuan hak yang setara bagi kaum perempuan dalam konteks hukum, ekonomi, politik. Nah, udah ngerti kan sekarang Mary Wollstonecraft dan perannya dalam dunia politik? Nah, sekarang saatnya kita hubungkan dengan fenomena yang relevan di Indonesia dari teori Mary Wollstonecraft ini. Mari kita simak. Salah satu contoh fenomena yang saat ini sering terjadi dan membahayakan nasib perempuan adalah femisida. Femisida merupakan pembunuhan terhadap seorang perempuan atas dasar kesenjangan atau adanya tuntutan dari berbagai pihak. Hal ini terjadi karena pelaku, dalam kutip pria, memiliki rasa dominasi yang kuat dalam hal memiliki. Beberapa faktor yang mempengaruhi tindakan ini adalah patriarki, maskulinitas, kemarahan. Tindakan ini dapat digolongkan menjadi dua kategori. Pertama, femisida intim dan femisida non-intim. Femisida intim merupakan pembunuhan yang dilakukan oleh orang terdekat, sedangkan femisida non-intim merupakan pembunuhan yang dilakukan tidak berasal dari orang terdekat. Permasalahan kompleks ini seharusnya menjadi ruang berpikir bagi manusia untuk saling melengkapi satu sama lain atas perbedaan gender. Perbedaan gender seharusnya menjadi sumber utama untuk berkolaborasi, bukan alasan untuk memunculkan sebuah masalah. Di Indonesia, fenomena femisida sudah marak terjadi dan bahkan mencapai angka 42% setiap tahunnya. Realitas ini seharusnya menjadi evaluasi serius bagi pemerintah untuk melindungi serta membuat kebijakan yang sesuai dengan kasus yang terjadi, terutama karena belum adanya peraturan mengenai tindakan femisida sebagai bentuk kekerasan berbasis gender. Regulasi yang berlaku masih menganut peraturan yang sebagaimana awalnya dan tidak sepenuhnya meneliti kompleksitas akar permasalahan femisida sebagai fenomena sosial. Dalam kasus ini, Indonesia juga tergerak untuk melakukan perlawanan feminisme, terutama melalui media sosial. Para aktivis perempuan menyuarakan tagar #Indonesia Lawan Femisida sebagai langkah awal untuk meningkatkan kesadaran publik, pemerintah, dan masyarakat dalam memperkuat solidaritas dalam melawan kekerasan berbasis gender. Gerakan ini membuktikan bahwa feminisme di Indonesia terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan selalu mengadaptasi isu-isu terbaru, dan sebagai tempat bersuara dalam menegakkan ketidakadilan gender. Femisida ini bukan hanya fenomena kriminalitas semata, tetapi juga mencerminkan kegagalan sosial dalam membangun hubungan setara antara perempuan dan laki-laki. Dengan mengintegrasikan feminisme modern dan pemikiran teori Mary Wollstonecraft, Indonesia dapat mengambil langkah awal dalam pencegahan tindakan femisida melalui teknologi digital saat ini. Karena hal ini merupakan pondasi awal untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan bebas feminisme.
Dengan demikian, A Vindication of the Rights of Women bukan hanya karya teks historis, tetapi ini menjadi sumber kekuatan awal dalam pemikiran kritis feminisme dan teori sosial. Pemikiran Mary Wollstonecraft ini menjadi monumen awal yang menuntut kesetaraan gender, mengungkap pembentukan peran gender, dan mengkritisi bagaimana sistem sosial menindas perempuan. Pemikirannya juga selaras dengan teori feminisme liberal yang menekankan pentingnya kebebasan hak dasar perempuan untuk memperoleh pendidikan yang sama dengan pria. Karya ini bukan hanya media kritik terhadap masyarakat dan tatanan sosial, tetapi juga pedoman utama dalam mengkritisi segala bentuk ketidakadilan gender yang terjadi di instrumen kehidupan ini. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Harapannya materi ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Saat pertama